Ternyata beginilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia Islam, dalam kisah ini Nabi Musa alaihissalam melihat bagaimana keadilan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Nabi Musa merupakan salah seorang ulul azmi yang mulia. Rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel itu menerima kitab Taurat. Kisahnya banyak sekali disampaikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Musa sejak masih kecil. Beliau diselamatkan dari incaran Fir'aun yang hendak membunuh semua bayi lelaki keturunan Israel di Mesir. Ia pun tumbuh besar di istana Fir'aun. Sesudah diangkat menjadi nabi, Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan kebenaran kepada si Raja Mesir tersebut. Saat bermunajat di Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam tersebut diperkenalkan Allah Ta'ala untuk berbicara dengannya tanpa perantaraan malaikat. Ini adalah sebuah keistimewaan bergenerasi-generasi demikian. Kekhususan tersebut juga diperoleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tatkala beliau Isra ke langit teratas. Selama beribadah sendirian di Tursina, Nabi Musa alaihissalam kian mendekatkan dirinya kepada Allah. Pada suatu hari terbesit dalam benaknya untuk mengetahui seperti apa wujud keadilan Allah Azza wa Jalla. Ia sangat penasaran bagaimana Allah menjatuhkan keadilannya atas makhluk-makhluknya di dunia ini. Maka sosok yang diberi mukjizat membelah Laut Merah itu berdoa kepada Rabb-Nya, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku keadilan dari sisimu." Nabi Musa yang sangat penasaran bagaimana Allah menjatuhkan keadilannya atas makhluk-makhluknya di dunia. "Sesungguhnya kamu adalah seorang yang terburu-buru. Kamu sungguh tidak akan mampu bersabar." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya itu, "Insya Allah hamba dapat bersabar dengan apa yang engkau tentukan terjadi, ya Allah," jawab Nabi Musa dengan nada membujuk. Allah mengabulkan permohonan hambanya itu. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk pergi ke dekat sebuah mata air. Nabi Musa alaihissalam lalu bersembunyi di sana di balik batu yang cukup besar. Ia pun disuruh untuk menyaksikan peristiwa yang akan terjadi. "Di sana kamu akan melihat sebagian dari kekuasaan dan ilmuku," firman Allah Azza wa Jalla. Tidak lama kemudian, dari jarak yang cukup jauh, Nabi Musa melihat seorang penunggang kuda mendekati oasis tersebut. Pria ini lalu turun dari kudanya, mencuci tangan serta wajahnya, dan minum. Di sisi kuda itu tergeletak tas milik lelaki tersebut. Penutupnya sedikit terbuka dan menampakkan koin-koin emas begitu banyaknya. Lelaki tersebut kemudian melaksanakan sholat. Sesudah itu ia kembali menaiki kudanya. Sayang sekali tas yang berisi keping-keping emas miliknya itu tertinggal. Melihat itu, Nabi Musa alaihissalam nyaris berteriak memanggil orang tersebut. Akan tetapi yang hendak dipanggil sudah terlebih dahulu pergi sembari terus memacu kudanya. Beberapa saat kemudian datanglah seorang anak kecil. Masih di balik batu besar, Nabi Musa memperhatikan bahwa bocah itu melihat tas yang telah ditinggalkan si penunggang kuda. Tanpa basa-basi, anak ini meraih tas tersebut dan membawanya pergi. Hampir saja Nabi Musa alaihissalam berteriak memanggilnya agar jangan mengambil barang yang bukan haknya.
namun si bocah sudah beranjak pergi. Tak lama berselang, seorang kakek mendekati sumber air ini. Nabi Musa alaihissalam mengetahui bahwa pria tua tersebut buta karena melihat dari gelagatnya setelah minum. Setelah minum, si kakek mengambil air wudhu lalu melaksanakan sholat. Tiba-tiba, penunggang kuda yang tadi kembali ke oasis tersebut. Tampaknya ia sudah menyadari bahwa tasnya yang berisi koin-koin emas tertinggal di sana. Dijumpainya hanya si kakek tunanetra. "Hai orang buta, kamu mengambil tasku yang berisi 1000 dinar di sini kan? Mengaku saja, siapa lagi pelakunya kalau bukan kamu?" kata pria penunggang kuda tersebut. "Bagaimana mungkin aku tahu dan melihat tasmu? Aku baru saja datang di sini dan langsung wudhu, kemudian sholat. Lagi pula kedua mataku buta," jawabnya. Si penunggang kuda seketika marah mendengar alasan kakek tersebut. Tanpa ragu ia menghunuskan pedangnya. Leher si kakek ditebasnya hingga tewas di tempat. Setelah itu jasad kakek tersebut digeledahnya, namun tas yang dicari-carinya tak kunjung ditemukan. Dengan raut wajah kesal, lelaki penunggang kuda tersebut pun meninggalkan oasis tersebut. Nabi Musa alaihissalam hanya diam menyaksikan peristiwa itu. Nabi Musa alaihissalam ini lantas bermunajat, "Wahai Tuhanku, hamba telah bersabar tidak melakukan apa-apa selain menyaksikan kejadian yang ada di depan mataku. Hamba pun meyakini bahwa Engkau sungguh adalah zat yang maha adil. Akan tetapi, mohon terangkanlah kepadaku maksud kejadian ini." Lalu turunlah malaikat Jibril dan berkata kepadanya, "Wahai Musa, Tuhanmu menyuruhku untuk menjelaskan hikmah di balik peristiwa itu yang belum kamu ketahui maksudnya." Lalu Jibril mengatakan, "Bocah yang mengambil tas itu sesungguhnya telah mengambil hak miliknya sendiri, sebab ayah anak tersebut pernah bekerja sebagai buruh dari si penunggang kuda. Selama bertahun-tahun bekerja, tidak pernah sekalipun bapak ini memperoleh bayaran yang semestinya. Dan kalau dihitung jumlah uang emas dalam tas itu sama dengan penghasilan yang seharusnya diterima orang tua bocah itu." Adapun kakek buta yang ditebas si penunggang kuda itu merupakan si pembunuh. Ya, orang tua itu sebelumnya telah membunuh bapak dari si bocah tadi. Maka kejadian yang dialaminya di dekat oasis tersebut berarti bahwa dirinya telah mendapatkan hukuman qisas. Demikianlah setiap orang yang mendapatkan haknya masing-masing dalam peristiwa tersebut. Kalau dilihat hanya dari perspektif orang biasa, tentu kesimpulannya semata-mata bahwa ada kasus pencurian dan pembunuhan di sana. Padahal di balik itu ada keadilan Allah yang terjadi. Usai mendengar penjelasan malaikat Jibril, Nabi Musa sujud kepada Allah dan memohon ampunannya. Benarlah firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat atau balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Sahabat dunia Islam, itulah kisah tentang bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.